Apa tanda seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala? Dan ingat, karena cinta ini tersembunyi di dalam qalbu, maka orang sangat mudah mengaku cinta kepada Allah. Orang sangat mudah mengaku cinta kepada Allah, dan itu dari mulai dahulu. Contoh misalkan orang Yahudi Nasrani, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kaum Yahudi dan Nasrani mengatakan kami ini anak-anak pilihan Allah dan orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diri kita jangan pernah tertipu dengan diri kita sendiri yang ngaku cinta kepada Allah. Tetapi penerapan rasa cinta tersebut, tanda rasa cinta tersebut tidak ada. Jangan tertipu dengan diri sendiri. Sebagian orang merasa sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Rasa cinta harus ada buktinya, tandanya. Yang pertama adalah mencintai, ingin bertemu Allah yang dicintainya. Mencintai, ingin bertemu Allah yang dicintainya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man ahabba liqa Allah, ahabballaha liqa'ah." Siapa yang mencintai bertemu dengan Allah, Allah mencintai bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah benci bertemu dengannya. Fal muhibbus sadiq yadhkuru mahbubahu daiman. Orang yang mencintai dengan sebenar-benar cinta sering-sering menyebut Allah Subhanahu wa taala. Wa la yansa mau'ida liqa' habibih. Dan dia tidak pernah lupa appointment, waktu janji bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak pernah lupa. Orang yang mencintai Allah, dia tidak pernah lupa kapan sudah berjanji untuk bertemu dengan Allah. Kapan waktu janjian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan perjanjian bertemu dengan Allah saat kematian. Man mata qamat qiyamatuh. Siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Yang kedua saat hari kiamat. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Rabbmu dan para malaikat datang berbaris-baris. Kemudian di surga Allah, penghuni surga akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, dan bertemu dengan Allah adalah nikmat yang paling dicintai oleh penghuni surga dibandingkan nikmat-nikmat surga lainnya. Fama syai'un ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih dicintai oleh penghuni surga daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini yang menarik. Hendaknya saat dia bersendirian, maka dia senantiasa lebih bermunajat dengan Allah. Lebih nikmat baca Qur'annya. Ini benar-benar menunjukkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, beliau menyebutkan perkataan Muhammad Ibn Al-Ala rahimahullah, "Man ahabba Allah, ahabba alla ya'rifuhu an-nas." Siapa yang ingin dicintai oleh Allah, dia sangat suka agar orang-orang tidak tahu posisi dia. Tidak perlu validasi dari manusia. Salah satu tanda orang yang mencintai Allah, dia tidak peduli dengan validasi dari manusia. Yang penting dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan lagi, maka oleh sebab itu para ikhwah, orang yang mencintai Allah suka tahajud. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaknya kalian
bangun malam. Fa innahu da'bus salihin min qablikum. Sesungguhnya itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Fadilatul Syekh Abdul Razak sering mengatakan, terutama bagi penuntut ilmu. Ya. Bagi penuntut ilmu, jangan sampai qiyamul lailnya sudah menjadi khabar kana. Sudah menjadi kabar terdahulu. Dulu, awal-awal hijrah, iya. Dulu kenal-kenal sunnah, iya. Bangun malam, enggak. Fa innahu da'bus salihin min qablik. Bangun malam kebiasaan orang-orang saleh. Kenapa? Karena di dalam bangun malam dia bisa bermunajat, dia bisa uns dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu malam seseorang membaca Al-Qur'an walau hanya setengah jam sebelum azan subuh. Melepaskan keheningan malam di dalam rumah dia baca Quran. Sesuatu yang paling dia sukai. Makanya Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata ketika mengomentari hadis riwayat Imam An-Nasai, "Hubbiba ilayya min dunya an-nisa'u wat-tib wa ju'ila qurratu 'aini fi shalah." Dicintakan kepadaku dari dunia wanita dan minyak wangi. Dijadikan sesuatu yang menyejukkan pandanganku. Yang paling aku cintai adalah di dalam salat. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, faqurratul 'aini fawqal mahabbah. Maka sesuatu yang menyejukkan pandangan di atas rasa cinta. Faja'alan nisaa wat-tiba mimma yuhibbu wa akhbara anna qurratal 'ain allati yatma'innu al-qalbu bil wusuli ilaiha wa mahdhi ladzatihi wa farahihi wa suruhi wa bahjati innama huwa fis salah allati hiya silatu billah. Maka Nabi Muhammad SAW menjadikan cinta kepada perempuan, cinta kepada minyak wangi adalah sesuatu yang dia cintai. Oke. Tetapi beliau mengabarkan juga bahwa sesuatu yang membuat hatinya tenang, yang merupakan kelezatan dirinya, kesenangan sebenar-benarnya adalah saat dia sholat malam. Ketika dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hudhu baina yadayhi. Ketika dia berdiri tegak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tanda orang mencintai Allah, as-sabru ala ta'at, harus sabar di atas ketaatan. Sabar di atas ketaatan. Wa qumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah dengan tegak. Harus sabar di atas ketaatan. Saat di atas kapal misalkan, maka dia sholat, harus tegak sholatnya selama dia mampu. Saat dia sholat wajib, harus tegak, sabar di atas ketaatan. Tidak mudah putus asa saat mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat dia sakit, maka tetap sholat. Karena sholat wajib bagi siapa yang Islam, balik, berakal, selain wanita yang haid dan nifas. Maka saat mukim tetap sholat. Saat safar tetap sholat. Saat sakit tetap sholat. Saat sehat tetap sholat. Saat sibuk tetap sholat. Saat lapang tetap sholat. Harus sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan Thabit bin Aslam al-Bunani, muridnya Anas bin Malik rahimahullah. Beliau mengatakan, kabattu salata 20 sanah wa tan'amtu biha 20 sanah. Aku berusaha untuk salat 20 tahun. Dan aku merasakan kelezatannya setelah 20 tahun. Harus usaha, sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, as-sabru 'alal makarih. Sabar menghadapi takdir-takdir yang menurut dia buruk.
Seperti misalkan yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Pokok dari musibah itu ada 5. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan benar-benar uji kalian dengan sedikit dari rasa lapar, rasa takut. Lihatnya. Takut itu jundun min junil. Rasa takut itu adalah rasa tentara dari tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Orang, para ikhwah, semegah apapun rumahnya, semewah apapun harta bendanya, senyaman apapun hidupnya, saat dia cemas, resah, gelisah, itu semua tidak ada apa-apa. Yang dia inginkan, nafas dia panjang. Yang dia inginkan, hati dia tenang. Tidak keluar keringat dingin. Ini menunjukkan bahwasanya ketenangan kalbu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus sabar saat menghadapi kesulitan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para hambanya. Di antaranya Nabi Ayub yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Sad ayat 44. Inna wajadnahu sabiran. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami dapati Nabi Ayub dalam keadaan sabar. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia seorang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Yahya ibn Mu'adz rahimahullah, fi jawfil mahabbah ihtimalul makruhat. Inti rasa cinta kepada Allah saat seseorang menanggung beban yang tidak disukai oleh dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Inti rasa cinta kepada Allah menanggung beban yang dia tidak sukai atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Rasa lapar, rasa takut, kekurangan harta, orang yang dicintai diwafatkan, kekurangan makanan, 5 pokok seseorang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga menarik. Yang kelima, alla yu'thira alaihi syai'an minal mahbubat. Tidak mendahulukan di depan Allah sesuatu yang ia cintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang ia cintai di dunia ini, siapa saja dia kalahkan demi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, 3 orang yang terperosok ke dalam goa. Tertutup mulut goa dengan batu. Itu 3 orang bisa keluar gara-gara dia lebih mendahulukan cinta dia kepada Allah dibandingkan cintanya kepada dirinya sendiri. Yang pertama, dia mendahulukan cinta dia kepada Allah dibandingkan cintanya kepada sepupunya, anak pamannya. Saat dia sudah bisa ingin menggaulinya tanpa kebenaran, dia letakkan hartanya, dia letakkan cintanya. Dia dahulukan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia dahulukan cinta kepada Allah dibandingkan cintanya kepada orang tuanya, kepada anak istrinya. Dia tidak memberi makan anaknya, padahal anaknya dalam hadis yatasaghaun, anaknya nangis, meraung-raung. Tetapi dia lebih mendahulukan cintanya kepada Allah, yaitu mendahulukan orang tuanya dibandingkan anak istri. Kemudian yang ketiga, mendahulukan cintanya kepada Allah dibandingkan cintanya kepada harta. Dia amanah.